yaitu disinformasi, fitnah, dan kebencian atau disingkatnya DFK. Ya ini memang satu hal yang sudah bertahun-tahun kita hadapi, namun sekarang perlu approach berbeda. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu memulai konten bahasa Indonesia. Masuk ke paragraf 2 bahasa daerah. Mungkin dia Javanese atau Sundanese. Dan masuk ke paragraf ketiga dia campur lagi dengan bahasa slang, mungkin English. Nah robot ngelihat 3 bahasa begini bingung. Dia nggak bisa tentukan ini konten positif atau negatif. Tapi itu yang melakukan kontrol terakhir siapa, Pak? Saya mau buat statement nih, Ya. atau Pak Presiden mungkin salah slip of the tongue misalnya, atau ada sesuatu kebijakan. So how do you make a clarification dan ini benar? Ini yang mau Kalau Pak Presiden kan 100% benar, Pak. Lately ada statement yang diucapkan oleh menteri gitu ya, yang melukai banyak orang. Peristiwa 1998. How do you bring up isu ini bahwa truthfulnya bagaimana? Jadi di era media ini rakyat harusnya mendapatkan informasi yang benar, jernih, penuh kepercayaan. Kita akan ngobrol langsung dengan Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Mas Nodi Valtrino, biasanya dipanggil Rino. Mas Rino, apa kabar nih? Baik, terima kasih Pak Jimmy sudah diundang, satu kehormatan. Thank you. Jadi dari dunia corporate lalu dunia government ini cukup unik ya, pengalamannya cukup unik. Bisa cerita sedikit nggak backgroundnya, gimana kok bisa sampai memimpin dalam Deputi 2 Komunikasi Kepresidenan sendiri ini? Ya, thank you Pak. Jadi saya memulai perjalanan di tahun 2013. 2013. Waktu itu lulus dari University of Melbourne di Australia. Hari Kamis kelulusan, graduation. Jumat ditelepon oleh salah satu sahabat saya yang waktu itu sudah membantu Pak Prabowo. Karena beliau bilang kita butuh tenaga tambahan untuk menghadapi waktu itu Pilpres 2014. Alright. Jadi saya terbang kembali ke Jakarta hari Minggu, hari Senin tanpa tanya apapun mulai kerja sebagai digital strategis untuk partai politiknya Pak Prabowo waktu itu di tahun 2013. Lalu setelah itu seperti yang kita ketahui, kita alami kekalahan pertama. Sangat berasa di hati ya. Waktu itu kami anak-anak muda, saya jadi jubir kampanye di umur 20 tahun setengah. Itu benar-benar berasa, oh ini rasanya kalah pemilu. Jadi dari situ saya lanjutkan perjalanan berkampanye di daerah-daerah. 2016 diminta juga berkampanye lagi untuk DKI Jakarta waktu itu. Dan sebelum selesai kebetulan dapat kesempatan mengejar S2. Saya S2 ke Singapura, tambah ilmu. 2018 kembali, saya pikir kampanye lagi nih. Lalu dibilang Trauma nggak tapi? masih berasa. Jadi di dunia kampanye ini 5 tahun itu nggak berasa kayak 5 tahun, berasa kayak 2 tahun atau 1 tahun, berasa cepat. Namun 2018 para senior bilang baiknya udah kejar ilmu di bidang profesional. Kita perlu orang-orang yang bukan hanya tahu politik, tapi juga tahu dunia corporate governance, bagaimana orang bisa berkarir sukses di multinational companies. Jadi waktu itu puji Tuhan saya diberikan tawaran oleh, waktu itu nama perusahaannya masih Facebook, Pak Jimmy. Sekarang namanya Meta ya. Namanya Meta. Membangun karir di sana sampai terakhir menjadi kepala kebijakan publik. Lalu Tapi Meta boleh? You kerja di corporate, involved di politik atau waktu? Nggak boleh. Langsung Waktu itu engage langsung ya? 100% I see. di corporate, mengundurkan diri dari partai politik, mengundurkan diri dari tim kampanye. Dan 2023 kemarin pindah kutub dari perusahaan Amerika Serikat. Tiba-tiba saya ditelepon oleh perusahaan fintech terbesar dunia yang basisnya di Tiongkok. Mungkin teman-teman taunya Ali Group kali ya. Di sini Ali Group yang terkenal, Alipay.
diminta waktu itu belum ada country director di Indonesia. Hmm. Jadi saya lanjutkan karir sebagai country director, lagi senang-senangnya menggeluti dunia fintech yang seru sekali, dunia financial technology ini. Hmm. Ditelepon lagi Wow. lagi dan diinfo bahwa ini kita mau kampanye ke 3 kali dan harapannya Yang untuk ketiga waktu itu. ketiga 2024 kemarin ketiga, dan ada instruksi dari para senior untuk membantu lagi. Ya kita langsung bilang iya, dan setelah itu puji Tuhan hasilnya membuat bahagia gitu ya. Tapi Jadi perasaan you sendiri gimana nih Bro Rino? 2 kali kalah tak. I'm sure waktu 2014 pun menang, tahu-tahu kalah. Kedua kalah. Jadi yang kemarin itu gimana perasaan? saya kebetulan ini ada cerita yang lucu ya. Saya kebetulan dekat dengan salah satu keluarga Pak Prabowo yang keponakan beliau lah yang Oke. yang dari dulu jadi mentor anak-anak muda di sekitaran Pak Prabowo. 1 hari setelah Pilpres, beliau masih telepon saya siang-siang, dia bilang, "Noh, kita makan siang." "Oke Mas, siap." "Kenapa Mas?" "Saya masih nggak yakin ini kita benar-benar menang atau enggak." Jadi memang perasaannya 150% surreal gitu. Dan bahkan di H+1 ketika kita makan siang itu masih ibaratnya masih terasa rasa dari 2014, 2019. Untungnya ya 2019 karena saya sudah di korporat waktu itu mungkin nggak terlalu berasa, tapi 2014 we really hoped. Waktu itu kita sangat-sangat berharap Pak Prabowo bisa memenangkan Pilpres. Jadi apa yang terjadi itu? Waktu setelah selesai Pilpres, quick count menang walaupun belum 60% kan. Iya. So dari sisi medianya apa yang terjadi sih? Waktu setelah wah ini Eh? agak surreal juga ya, kita nggak ingat apa yang terjadi. Tapi ya waktu itu kita pastikan semua hasil surveinya mirip dan semua hasil survei yang kredibel menunjukkan hal yang sama sebelum ya kita melanjutkan narasi-narasi yang sesuai dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan itu di H+2, H+3 kita sudah mulai lagi Pak Jimmy, jadi sosialisasi lagi, sosialisasi program, sosialisasi waktu itu bahkan ada anak-anak muda di sekitaran Pak Prabowo dan Mas Gibran yang kami rasa memang selama kampanye punya kiprah yang luar biasa, membantu, committed, Wow. secara sukarela, dan mereka datang dari bidang pendidikan, bidang teknis yang berbeda-beda. Jadi waktu 1-2 bulan setelah Pilpres itu kami justru konsentrasi untuk membantu mempromosikan para anak-anak muda ini. Waktu itu namanya, ini agak nyontek sedikit dengan majalah-majalah global, tapi kami buat waktu itu namanya Prabowo Gibran 40 Under 40. Iya. Jadi itu buat menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ya politik selalu akan berjalan, politik akan selalu ada, tapi bagaimana orang-orang yang berkecimpung di dalam politik itu benar-benar punya dampak sosial kepada Indonesia juga penting. Wow. Jadi pengalaman cukup menarik ini guys ya, dari corporate langsung managing komunikasi kepada more than 275 million, bahkan global nggak gampang sih ya. Jadi menang langsung sekarang you membawain dalam Deputi 2 kantor komunikasi Presiden. kepresidenan. Jadi bisa cerita sedikit nggak atau di-spill sedikit what are you doing sebenarnya? Ya, jadi waktu itu kita Maksud saya real atau pencitraan? ya 50-50. Saya rasa gini, salah satu hal yang masih kita perlu perbaiki sebagai sebuah negara, dan ini sudah dibahas oleh beberapa senior di pemerintahan, adalah tentang narrative building dan storytelling. Oke. Waktu itu Pak Prabowo juga menyetujui bahwa komunikasi itu salah satu hal yang penting, dan ini tercermin dari komitmen beliau sejak
mulai kampanye pertama, setahu saya sudah memiliki tim komunikasi yang spesifik. Jadi waktu kami di partai politik pun tim komunikasinya tuh terpisah. Nah, kemarin waktu di transisi juga menggunakan formula yang sama, bahwa ini harus ada tim komunikasi yang benar-benar efektif dan fokus untuk menceritakan program dan kebijakan strategis Pak Presiden. I see. Akhirnya dibuatlah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 membuat kantor komunikasi kepresidenan yang dikepalai oleh Pak Hasan Nasbi, dan saya sebagai deputi beliau di bidang diseminasi dan media informasi. Sesuai namanya, everything under the sky, Pak, ya kan? Karena di belakangnya kan ada media informasi. Tapi ya sekarang kita lagi fokus, selain sosialisasi program, kita juga ajak teman-teman dari seluruh kalangan, khususnya kawan-kawan media, juru warta, redaktur, untuk ikut diskusi sama kita tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan diskusi tentang setting agenda, tapi diskusi genuine, pemikiran teman-teman semua tentang kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi kami berpendapat kalau media itu sering dibilang the fourth estate of democracy, pilar keempat demokrasi, itu harus benar-benar dijalankan fungsinya bukan hanya pengawasan, tapi juga kawan berpikir dan kawan diskusi. Jadi kita sedang banyak mengalokasikan waktu untuk itu. Sekaligus juga ada satu fenomena yang sering dibicarakan oleh kepala kantor, yaitu disinformasi, fitnah, dan kebencian atau disingkatnya DFK. Ya ini memang satu hal yang sudah bertahun-tahun kita hadapi, namun sekarang perlu approach berbeda di tengah the high velocity of information. Jadi memang informasi itu menyebar sepersekian detik, dan setiap hari kita berstrategi bagaimana supaya kebijakan-kebijakan yang Pak Presiden ambil tidak ternodai atau tidak terdamage hanya dengan disinformasi yang bisa mempengaruhi di Indonesia sendiri gimana tuh Pak Rino? Bro Rino kalau melihat DFK-nya Indonesia ini apa sih the last 1 year ini? DFK-nya Indonesia ini kadang-kadang kita melihatnya bisa super kompleks atau bisa super receh, Pak Jimmy. Jadi yang di tengah-tengah tuh jarang. I see. Super kompleks itu ya seperti kemarin kita ada ribut-ribut mengenai Raja Ampat misalnya. Ya itu Pak Presiden langsung tugaskan 5 pejabat tinggi negara lihat, dan kita kaget kan, dan saya rasa masyarakat juga cukup terkejut bahwa the early pictures, gambar yang beredar pertama itu ternyata kan artificial intelligence, di mana digambarkan di situ objek wisata Geopark Raja Ampat itu sudah terdampak oleh aktivitas pertambangan. Jadi itu yang mungkin super kompleks. Yang super recehnya bisa saja misalnya Pak Presiden nggak suka sama menteri ini, nggak suka sama menteri itu, dan ini kita temui setiap hari. Ini bukan disinformasi, ini lebih ke political gossips yang nggak berat, tapi ya itulah spektrum informasi yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi Tapi salah satu role dari kantor komunikasi presiden gimana? Misalnya kemarin lucu-lucu kan, Anda tahu memang ini recehan lah ya. Waktu Pak Presiden mau ke mana itu, ke Rusia ya, diantar beberapa menterinya. Lalu salah satu menteri mau salaman, tangannya enggak ada. Itu AI atau bener? Ya kalau itu kita biarkan. Karena kan maksudnya adalah, tapi itu yang mungkin yang super receh seperti itu Pak Ji. Jadi Pak Prabowo itu kan orangnya punya latar belakang militer. Dia sangat terbuka, sangat direct. Maksud dari tangan itu kan nanti kan kita ketemu di sana. Gitu. Nanti kan kita ketemu di sana. Tapi ya sudah, kita lihat bahwa Pak Presiden happy, Pak Menterinya juga tidak tersinggung atau apa, jadi kita biarkan. Tapi kalau yang sudah urusannya dengan substansi, ya mau nggak mau kantor komunikasi kepresidenan harus ikut turun tangan, ikut andil, meluruskan fakta-fakta
atau ya bekerja sama, biasanya bisa bekerja sama dengan akademisi Mhm. atau researcher atau mungkin NGO yang ada di bidang tersebut untuk cek itu betul apa enggak fakta yang beredar. Nah, kadang-kadang sekarang teman-teman media juga punya publikasi, mungkin publikasinya akurat, tiba-tiba diolah lagi oleh akun-akun di Iya. media sosial. Nah, itu dibuat tidak akurat, itu bisa juga. Dan ini narasi-narasi seperti ini yang coba kita luruskan supaya tidak menghambat nation building kita gitu. Jadi I see. sekarang lebih ke situ arah dari strategi kantor komunikasi kepresidenan. Jadi, Pak Reno misalnya, minggu ini kegiatan Pak Presiden. So you mostly meng-cover hanya aktivitas Bapak Presiden lah ya? Kalau sesuai peraturannya itu sebenarnya kan program dan kebijakan strategis Oke. Bapak Presiden. Nah, kalau aktivitas harian di Kementerian Sekretariat Negara ada Biro Protokol dan Media Presiden. Itu namanya biasa nama panggungnya BPMI. Nah, mereka yang menghandle Pak Presiden secara harian. I see. Tugas kami fokus kepada program dan kebijakan strategis Pak Presiden. So mostly meng-cover, kebijakan atau program-program inti daripada Bapak Presiden lah ya? Yes. Termasuk mensupervisi nggak, meradar ini menteri-menteri yang ngomongnya ngaco-ngaco ini masuk radar? Ya pasti kalau ada yang mungkin statementnya terlalu out of the box, pasti masuk ke radar. Cuman Mhm. ya kita memberikan rekomendasi lah kepada para menteri-menteri bagaimana kira-kira baiknya untuk addressing our public I see. supaya statementnya jangan sampai menimbulkan mungkin pertanyaan-pertanyaan atau menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlu. Jadi Pak Rino kalau you diberi, kesempatan lah, some ideas, a lot of young people saat ini kan ingin masuk atau ingin terlibat di dalam berkarya kepada semua yang terjadi di Indonesia ini Le. Terakhir dulu Kaburja dulu, oke. Oke, itu bisa plus bisa minus ya. Yes. Lalu mereka ingin berkarya bener gitu ya. Jadi, kalau, Pak Rino dikasih kesempatan untuk bikin satu kebijakan untuk Indonesia, supaya anak-anak muda ini bisa lebih berkarya, itu kurang lebih ide apa? Menaikkan gaji ASN, Mbak. Gitu ya? Yes. Karena gini, saya menyadari Bukannya sudah kemarin? sudah, tapi kita perlu market reference point. I see. Jadi kita perlu rekan-rekan yang mau masuk ke dalam pemerintahan itu diberikan saya rasa jaminan lah ya bahwa mereka punya masa depan yang baik. Kadang-kadang ada banyak anak-anak muda yang mau masuk ke pemerintahan, mungkin kalau mereka ikut tim kampanye Pak Jimmy, mereka bisa langsung masuk ke level yang tinggi-tinggi. Tapi itu kan bukan kasus umum. Yep. Untuk dapat posisi sebagai misalnya staf khusus menteri atau ya syukur-syukur kalau diberi kepercayaan sebagai deputi atau Yeah. wakil menteri atau menteri sekalipun, itu mungkin 1 dari 1000 atau bahkan 1 dari 10.000, 100.000. Tapi banyak sekali anak muda kita yang dari umur 20, 21 mereka ingin masuk ke pemerintahan, tapi terus mereka bilang, "Mas, kalau saya masuk ke satu kementerian, bagaimana saya membangun kehidupan dari situ?" Dan saya rasa landscape 30-40 tahun lalu, di mana ada anggapan bahwa kerja sebagai pegawai negeri sipil itu adalah kerjaan paling stabil, landscape itu mungkin sudah berubah saat ini, Pak Ju. Semua strive to be better, they want better welfare, they want better future. Dan ini harus kita berikan juga kepada teman-teman yang mau masuk ke public service dengan catatan mereka mau masuk ke public service secara sincere, bukan untuk mencari hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Yeah. Tapi kalau mereka memang betul-betul mereka punya merit, they have the education, they have the character, they have the background and the knowledge untuk masuk ke public service sesuai dengan minat mereka, saya rasa kewajiban juga untuk NKRI menjamin orang-orang yang melayani masyarakat itu
punya masa depan dan punya future yang baik, dan itu yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita bahkan di Oke. Asia Tenggara, Singapura, Thailand. Mereka melihat civil service sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, yang terhormat dan juga punya masa depan yang baik. Mereka bisa S2, mereka bisa S3, kita perlu S3 lebih banyak lagi, doktor-doktor lebih banyak lagi. Jadi ini ide Mas Rino nih guys, ASN naik lah, gajinya naik ya. Sekaligus sama qualification-nya ya. Jadi Meritnya harus naik juga. Mas Rino kan kita lagi cukup shock lah kemarin ya. Saya lupa itu kapan, maybe this month lah. ASN boleh lah work from home segala. Iya. Gimana sih itu? Yang work office yang bener aja KPI-nya masih berantakan. Ya. Nah ini makanya mesti sejalan. Memang permasalahan kita, mungkin teman-teman ya di sosial media sering dengar ada beberapa kementerian yang dibilang, oh ini kementerian elit, ini kementerian sultan, yang lain kita mah kementerian rakyat gitu. Nah, anggapan-anggapan ini harus perlahan-lahan memudar. Semua kementerian sama pentingnya. Apalagi Pak Prabowo juga sekarang memecah-mecah kementerian agar mereka lebih spesifik dalam bekerja. Beliau punya 3 atau yang disebut dengan Trisula untuk mengentaskan kemiskinan. Itu dari pendidikannya, dari papannya, rumahnya, dan dari welfare-nya, sosialnya seperti apa. Nah itu mungkin nanti bisa kita ceritakan lebih panjang. Tapi intinya semua kementerian ini berkontribusi terhadap misi presiden untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga harusnya mereka equal. Nah perkara work from anywhere ini sebenarnya itu peraturan sudah lama Pak. Masa? Ya sudah lama. Jadi Really? sudah ada beberapa kementerian yang menerapkan, utamanya kemarin karena COVID-19. Oke. Ya karena pandemik, jadi kita punya kebijakan seperti itu. Ini hanya diatur dan di re-regulate supaya mekanismenya justru rapi dan benar. Saya rasa WFA ini possible saja kalau kembali lagi ke poin yang tadi, semua teman-teman kita yang ada di public service, including saya juga, kita punya komitmen yang sama terhadap pekerjaan kita. Buktinya perusahaan-perusahaan multinasional itu berhasil menerapkan kebijakan WFH ataupun WFH, work from anywhere. Nah tapi ini kan urusan komitmen nih Pak Jimin. Urusan komitmen di mana kalau jam 9 pagi kita meeting, ya habis meeting kita kerja. Kalau habis meeting terus kita kembali tidur lagi kan berarti ada 1 hari yang terbuang. Untuk menjaga ini saya percaya kembali lagi merit dan seleksinya itu memang harus betul-betul ketat. The top talents have to come together, harus bersama-sama, dan setiap hari kita bangun dengan perasaan bahwa ini porsi kita yang harus kita lakukan untuk negara pada hari ini, bukan hanya bangun terus ada 1 meeting dan habis itu kita kerjakan yang lain tanpa memperhatikan pekerjaan. Jadi Mas Rino dalam suasana yang serba cepat ini ya informasi. Lalu gimana sih kantor PCO ini mengantisipasi nih guys ya penyebaran hoaks dalam hitungan jam? Ya itu kita kombinasikan antara 2 hal Pak Jimmy. Satu, ya hampir semua lembaga baik publik dan privat sekarang kan punya atau they can afford yang namanya monitoring tools. Jadi itu ada otomasi di situ. Tapi orang Indonesia ini kan unik Pak Jimmy. Dulu saya punya pengalaman panjang di platform media sosial. Secanggih-canggihnya robot yang dibangun oleh perusahaan tersebut, yang tadi saya sudah sebutkan namanya kan itu bukan perusahaan abal-abal lah. Itu pionirnya media sosial. Kalau dia lihat konten dari Indonesia, agak kebingungan juga robot itu. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu memulai konten bahasa Indonesia. Masuk ke paragraf 2 bahasa daerah. Mungkin dia Javanese atau Sundanese. Dan masuk ke paragraf ketiga dia campur lagi dengan bahasa slang, mungkin English. Nah robot ngelihat 3 bahasa begini bingung. Dia nggak bisa tentukan ini konten positif atau negatif. I see. Nah makanya selain monitoring tools, apapun yang diotomasi kita gabungkan dengan
human review juga. Akhir-akhirnya direview oleh manusia. Jadi ada satu tim yang itu khusus namanya tim combating disinformasi, fitnah dan kebencian. Ya tugas mereka kalau melihat satu narasi, ya ini kan nggak bisa semua nih, nggak bisa ada 1 juta hoax terus kita klarifikasi satu-satu. Tapi yang paling penting yang mana, dan kita lihat di monitoring tools itu kan biasa ada grafis. Ada grafis, oh ini konten sedang viral. Nah dicek sama human analystnya, ini virality-nya karena apa? Apakah ini hoax? Apakah ini mungkin ada unsur-unsur fitnahnya? Iya, iya. Dan apakah ini dirasa benar-benar merugikan masyarakat gitu. Kalau benar-benar merugikan, baru kita cari klarifikasinya. Nah klarifikasi ini juga nggak bisa main-main. Klarifikasinya kan nggak boleh 90% benar, harus 100% akurat. Tapi itu yang melakukan kontrol terakhir siapa, Pak? Saya mau buat statement nih, Ya. atau Pak Presiden mungkin salah slip of the tongue misalnya, atau ada sesuatu kebijakan. So how do you make a clarification dan ini benar? Ini yang mau Kalau Pak Presiden kan 100% benar, Pak. Jadi 100%. Tapi ya kalau ada mungkin anggota kabinet atau misalnya ada ya elemen pemerintahan yang mungkin kurang tepat dalam melakukan statement, itu biasanya kita yang akan reach out gitu. Dan gini, kita juga meminta konteksnya. Jadi kadang-kadang kita juga melihat jangan sampai suatu statement itu dicap benar atau salah hanya karena reaksi dari segelintir elemen di publik. Kadang-kadang kita ngelihat ada komen 10 nih kayaknya kok statement ini jadi nggak bagus gitu. Padahal statementnya ternyata ketika kita refleksi step back lagi, oh ini statement sebenarnya oke gitu. I see. Dan itu yang kami coba lakukan, dan ya fortunately atau unfortunately under my title kan ada media information. Iya, iya. Jadi ya biasanya saya yang harus cek-cek ini kira-kira statement ini oke atau tidak. Tapi kalau presiden ya pasti 100% diskresi bahwa Pak Presiden ya apa yang menjadi perkataan dari beliau itu udah presidential. Lately ada statement yang diucapkan oleh menteri gitu ya, yang melukai banyak orang. Peristiwa 1998. How do you bring up isu ini bahwa truthful-nya bagaimana? Ya saya rasa itu sudah disampaikan juga bahwa pada intinya ini ada review yang berlangsung. Review yang berlangsung ini kita cermati, kita ikuti dengan careful. Gitu. Apakah negara-negara itu terus-menerus menuliskan sejarah? Saya rasa semua negara sama. Mereka terus-menerus menuliskan sejarah. Jadi kalau dari kami meminta pengertian kepada masyarakat untuk ayo kita cermati sama-sama review yang sedang berlangsung, dan review yang berlangsung di KL terkait itu adalah review yang dilakukan oleh the experts Pak Jimmy. Jadi memang para sejarawan, para historian, orang-orang yang pakar-pakar budaya, ya kita tunggulah apa yang mereka temukan. Nanti kalau memang hasilnya perlu dievaluasi, masih ada kritik, pasti yang menteri yang bersangkutan dan KL yang bersangkutan juga terbuka gitu. Tapi poin saya bagaimana Bro Rinoan mengeduket anak-anak muda yang seringkali memang rasanya jauh dengan kebijakan pemerintah. Iya kan? Iya, iya. Dan lately aja mulai, padahal Indonesia Emas, bonus demografi, dan apa yang Bro Reno lihat ya, lepas daripada you di PCS personal, this is what I believe. Ya memang ini kalau sekarang bicara 2025, saya sudah jauh lebih bangga dengan kondisi negara kita Pak Jim. Dulu saya mulai politik di 2013. Wow. Umur 20 tahun sekali lagi, dan semua orang tuh bertanya politik kita tuh seperti apa ya. Dan ternyata 12 tahun kemudian
I think it's in better condition. Hmm. I think dari pengalaman saya di dalam pemerintah, pengalaman kemarin kampanye, anak-anak muda kita semangat betul untuk urusan nation building. Yep. Mereka nggak takut untuk menunjukkan political views, dan ini bagus karena kita negara demokrasi. Tapi memang kalau berbicara tadi personal belief, ya tentunya saya juga harus menyeimbangkan antara tadi diskursus demokrasi kita, bagaimana bisa terus berdampak gitu. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin banyak sekarang teori-teori kenapa sih banyak demokrasi yang belum berhasil mendistribusikan public goods ke seluruh negara. Dan ini yang menjadi beban setiap hari, bahwa saya harus memastikan kantor komunikasi kepresidenan dan kedeputian diseminasi itu memberikan informasi-informasi yang menyemangati anak-anak muda masyarakat kita untuk segera bertindak. Tadi window yang Pak Jimmy bilang itu yang jadi beban hati saya setiap hari, karena ada satu pengertian yang menurut saya kurang tepat, bahwa Indonesia Emas 2045 itu terjadinya tahun 2045. The fact atau faktanya adalah window kita tidak selama itu. Window kita di 2034 sampai 2035 kita harus take off jadi high income country. Kalau tidak dilakukan, kalau kita tidak berhasil, ada kemungkinan yang sangat besar mungkin kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Dan 2034 ini kalau kita lihat dari 2026, 2025 kan ini udah tengah tahun ya. It's 8 years away, 8 tahun. Dan setiap hari bangun tidur tuh saya selalu kepikiran kita cuma punya 8 tahun lagi dan kita harus sukses. Pak Presiden juga saya lihat kerja luar biasa keras. Iya. 24/7 is an understatement. 24 jam 7 hari itu understatement. Kalau bisa Sabtu Minggu itu udah hari biasa lah pokoknya. Dan saya lihat urgensi beliau tentang negara ini. Ya memang personal conviction-nya adalah berapa orang yang melihat urgensi ini. Baik itu yang berada di sektor publik, sektor privat, sektor edukasi, NGO, dan lain-lain. Bahwa this is the time for us to benar-benar ya, waktu untuk mengejar window kita ini di tahun 2034. I know a lot of things we want to explore. I know time is running very fast itu. Pak Rino, thank you banget nih ya. It's been an honor, Pak Jimmy. Salam buat teman-teman di PCO. Terima kasih. Maju terus untuk mengawal kebijakan dan program dari Bapak Presiden kita. Thank you for all of you've done to the country. Thank you, Pak Jimmy.